Cerita diawali dengan Roberto mendatangi sebuah bengkel mobil. Montir mobil itu memberitahunya bahwa mobilnya sudah ia perbaiki dan semuanya sudah ia ganti dengan part-part yang baru. Roberto pun berterima kasih pada montir tersebut, lalu menandatangani kwitansi pembayaran, dan Roberto pun pergi dari bengkel itu. Namun, ketika berada di perjalanan, tiba-tiba ia turun dari mobilnya dan meninggalkan mobil tersebut begitu saja di jalanan. Dan scene pun beralih ke seorang remaja bernama Alejandra. Ia adalah putri satu-satunya Roberto yang sedang menghabiskan waktunya bermain di pantai. Kita mengetahui bahwa Roberto dan Alejandra akan meninggalkan rumah mereka di Puerto Vallarta untuk memulai kehidupan mereka baru di Mexico City. Perjalanan mereka pun begitu terasa hening, karena kedekatan ayah dan anak ini tidak terlalu dekat. Lalu dengan sedikit percakapan, Alejandra menanyakan kepada ayahnya apa yang terjadi pada mobil yang satunya lagi. Roberto pun berbohong. Ia mengatakan bahwa ia menjualnya setelah diperbaiki. Sisanya, perjalanan itu pun dilalui dalam kesunyian. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya tiba di apartemen baru mereka di Mexico City. Saat mereka mulai menetap, hubungan yang tegang antara Roberto dan Alejandra menjadi jelas, karena sejatinya Alejandra tidak ingin pindah ke kota tersebut. Saat membongkar barang, Roberto berusaha menyembunyikan kesedihannya semenjak ditinggal mati oleh istrinya saat tragedi kecelakaan di Puerto Vallarta. Dan salah satu alasannya juga ia meninggalkan mobilnya di jalan, agar ia bisa melupakan kejadian tersebut. Dan kedua ayah dan anak itu pun berjuang untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Keesokan paginya, Alejandra pun mulai sekolah di sekolah barunya. Ia merasa gugup dan tidak nyaman, tidak tahu harus duduk di mana di kelas, atau bagaimana ia berteman nantinya dengan orang-orang baru di sekolah tersebut. Oye, perdón, es que te estás sentando en mi lugar. Saat jam istirahat, kepala sekolah memberitahunya tentang peraturan ketat di sekolah itu, termasuk tes narkoba wajib untuk semua siswa. Alejandra pun setuju hal tersebut dan memberikan sampel urin. Saat berada di luar kelas, Alejandra dihampiri oleh Jose dan mengajak Alejandra berkenalan. Di waktu makan siang, Jose mengajak Alejandra berkumpul dengan teman-temannya, lalu memperkenalkan mereka kepada Alejandra, Camila, Javier, Irene, dan Manuel. Awalnya mereka tampak ramah, tetapi lama-kelamaan pertanyaan mereka mengarah kepada hal pribadi. Mereka bertanya mengapa dia pindah, apa pekerjaan ayahnya, dan detail pribadi lainnya. Alejandra berusaha menjawab dengan sopan, menyebutkan cintanya pada berselancar dan rencana ayahnya yang membuka restoran seafood. Meski sudah berusaha untuk friendly, mereka malah menertawakannya dan bersikap meremehkan dan menganggap makanan seafood itu menjijikkan. Walaupun itu bentuk candaan, tapi tidak semestinya meremehkan profesi orang lain. Setelah itu, Jose yang merupakan anak orang kaya mengajak Alejandra untuk ikut ngumpul bersama mereka di rumah Jose setelah pulang sekolah nanti. Dan Alejandra pun menelpon ayahnya Roberto untuk meminta izin. Roberto yang tengah sibuk dengan rencana restorannya merasa senang mendengar putrinya sudah memiliki teman di sekolah barunya. Sesampainya di rumah Jose, layaknya kenakalan remaja-remaja bau kencur, Camila di sana curhat dan bercerita bahwa ia seringkali menggunakan ganja dan berharap tes narkobanya negatif dengan menukarkan sampel urin dengan siswa lainnya. Keesokan harinya, Roberto mengalami masalah di pekerjaannya karena asisten kokinya kesulitan dengan tugas-tugas dasar, membuat Roberto frustasi dan memutuskan pulang untuk lebih awal. Hari berikutnya, Roberto menerima telepon dari sekolah menginformasikan bahwa Alejandra tes narkobanya positif, sehingga Roberto mau tidak mau harus datang ke sekolah tersebut. Di dalam mobil, Roberto dengan tenang menghadapi Alejandra. Alejandra mengaku telah merokok ganja selama 3 bulan. Dan di sana Alejandra tidak menceritakan bahwa hal itu terjadi karena sering berkumpul dengan teman-teman toksiknya. Alih-alih memarahinya, Roberto memintanya untuk berhenti dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Alejandra pun berjanji akan berhenti dan tidak akan mengulangi hal itu kepada Roberto. Sementara itu, Alejandra terus menghabiskan waktu dengan teman sekelasnya. Roberto berjuang secara emosional.
Ia masih berduka atas kehilangan istrinya dan melampiaskan amarahnya di tempat kerja, dan akhirnya ia pulang lebih awal lagi untuk istirahat di rumah. Alejandra pun menanyainya, ada apa dengan ayahnya? Roberto pun menceritakan kefrustasiannya dengan pekerjaan, ditambah lagi dengan asisten kokinya yang masih pemula. Lalu Alejandra menyarankan untuk kembali ke restoran dan membantu di sana, dan memberikan saran praktis kepada asisten koki, serta menunjukkan bahwa ia juga memiliki pengetahuan tentang memasak yang ia pelajari dari ayahnya, Roberto. Kemudian setelah itu, Roberto pun mengajak Alejandra berbelanja pakaian. Namun dari dalam lubuk hatinya, Roberto bertanya-tanya, apakah ia dan anaknya bahagia dengan kehidupan mereka yang sekarang, setelah ditinggal oleh istri serta ibu yang baik bagi anaknya. Keesokan harinya, Alejandra dan teman-temannya mengadakan pesta yang diadakan di rumah Jose. Mereka bersantai di kolam kecil, serta minum dan merokok ganja. Meski saat itu Ale telah berjanji pada Roberto untuk tidak merokok, namun teman-temannya mendesaknya untuk bergabung. Ale pun menolak hal itu agar ia tidak dikatakan cupu oleh teman-temannya. Ia pun meminum alkohol agar bisa diterima di sebuah pertemanan yang toksik tersebut. Tak lama setelah itu, Jose pun menggoda Ale dan mereka pun menyelinap masuk ke kamar mandi untuk berciuman serta melakukan mantap-mantap. Dan di sana Jose pun merekam momen tersebut dengan ponselnya. Sepulangnya dari pesta itu, Roberto pun menanyai Alejandra tentang liburan akhir pekan bersama dengan teman-temannya. Meskipun di sana Roberto mulai curiga dengan Ale yang menghabiskan waktunya dengan anak laki-laki, Roberto masih positive thinking. Ketika masuk ke kamarnya, Ale menerima kiriman sebuah video dirinya dan Jose sedang di kamar mandi. Terkejut dan malu, Ale pun cepat-cepat menutup laptopnya. Esok pagi di sekolah, Alejandra menghadapi tatapan menghakimi dan olok-olokan dari teman sekelas yang telah melihat video. Ternyata video itu telah tersebar di seluruh siswa yang ada di sana. Bahkan beberapa dari mereka secara terang-terangan mengolok-ngoloknya. Saat makan siang pun, Camila dan Irena mencoba menjaga jarak dengan Ale, dan mereka tidak menyangka Ale mau berbuat seperti itu. Serta Camila yang dirasuki rasa cemburu menyalahkan Ale atas kejadian tersebut. Hari demi hari, perundungan pun semakin menjadi-jadi. Siswa-siswa memberinya tulisan-tulisan tak senonoh yang menyakitkan bagi Ale. Dan lebih parahnya lagi, saat jam istirahat, Manuel dan Javier mencoba untuk melecehkannya saat berada di toilet wanita. Merasa frustasi dan ketakutan, Alejandra berlari keluar, serta merebut salah satu ponsel milik mereka dan membanting ponsel tersebut ke lantai. Hal itu juga mengakibatkan pertemuan dengan kepala sekolah, di mana Roberto dipanggil menghadap kepala sekolah. Di sana Manuel berbohong. Ia dan Javier mengklaim sedang mengerjakan tugas sekolah dan menganggap Alejandra terlalu berlebihan dalam bereaksi. Untuk melindungi ayahnya dari rasa malu, Alejandra hanya bisa membenarkan cerita itu. Dan jahatnya lagi, Manuel bahkan menuntut ganti rugi atas pengerusakan ponselnya oleh Alejandra. Lalu di rumah, Roberto mencoba berbicara dengan Ale, namun Ale tidak mau berespons, takut ayahnya mengetahui hal yang sebenarnya telah terjadi. Saat ditanya mengapa dia bertindak seperti itu, Ale hanya bisa diam 1000 bahasa dan langsung masuk ke kamarnya. Esok pagi perundungan terus berlanjut. Seakan-akan yang disalahkan hanya Alejandra saja, sementara Jose tetap populer dan tidak terpengaruh. Dikarenakan ia anak orang kaya, tentunya Ale lah yang terlebih dahulu untuk merayu Jose. Sehingga pandangan teman-teman sekelasnya memandang Ale adalah cewek murahan. Sebelum masuk kelas, Ale mencoba berbicara dengan Jose, tetapi hal itu justru memperburuk hubungan Ale dengan Camila, yang mana Camila sudah sejak lama menyukai Jose. Ditambah lagi video yang sudah tersebar menyebabkan Camila semakin tidak menyukai Ale. Saat makan siang, Camila dan Irene mengajak Alejandra ke sebuah pesta.
berharap memperbaiki persahabatan mereka. Ale pun setuju. Tentu ini hanya akal-akalan Camila saja. Sore harinya, saat Ale bersiap-siap di rumah Camila, mereka memaksa Alejandra untuk memakai gaun yang terbuka. Di sana juga mereka menginterogasi Ale tentang hubungannya dengan Jose. Ale menjelaskan bahwa Jose lah yang terlebih dahulu menggodanya. Merasa Ale sudah terpojokan, ia mencoba untuk pergi dari sana, namun Camila mencegahnya. Akhirnya perundungan tersebut berubah menjadi kekerasan fisik. ¡No me mientas! Camila mencoba menampar Ale, serta dibantu oleh Irene untuk memotong rambut Ale dengan gunting. Hati Alejandra pun seketika hancur, lalu ia mengunci dirinya di kamar mandi sambil menangis dan meratapi keadaannya. Saat ia menatap bayangannya di cermin, hidupnya terasa seperti mimpi buruk, dan ia tidak bakal menyangka di tempat tinggalnya yang baru ini membuatnya semakin terpuruk setelah ditinggal mati oleh ibunya. Ketika di rumah, Ale langsung berbaring di tempat tidurnya, kelelahan dan capek dengan semua yang ia alami. Tiba-tiba ponselnya berdering, yaitu sebuah panggilan dari kerabat keluarganya di Puerto Vallarta. Mereka memberitahunya bahwa mobil ibunya, yang seharusnya sudah dijual, ditemukan terabaikan beberapa hari sebelumnya, dan mobil itu masih terdaftar atas nama ayahnya. Berita baru ini mengejutkan Alejandra, dan ia pergi ke restoran ayahnya untuk menanyakan hal tersebut. Saat Roberto mengakui hal itu benar, Alejandra merasa dikhianati dan pergi dengan perasaan yang terluka. Keesokan harinya, Alejandra pergi ke sekolah dan memberikan ponsel baru kepada Manuel, seperti yang ia tuntut, sebagai ganti ponsel yang ia hancurkan tempo hari. Kemudian Ale menghabiskan waktunya dengan berenang sendirian sebelum kembali ke kelas. Saat itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Alejandra. Namun alih-alih untuk merayakannya, teman-teman laknatnya malah membulinya dengan memberikan kue kadaluarsa dan memaksa Ale untuk memakannya. Alejandra yang telah mencapai titik puncaknya, lalu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kota dan kembali ke rumahnya dulu, Puerto Vallarta, yang mana ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya, serta teman-teman yang selalu mendukungnya. Namun di saat itu ingin membeli tiket bus, tiba-tiba ia berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke rumah, karena ia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Yang mana ayahnya telah menyiapkan makan malam spesial untuk hari ulang tahunnya. Keesokan harinya lagi, sekolah tersebut mengadakan study tour ke sebuah pantai, bersama dengan guru-guru mereka. Di dalam bus, Alejandra duduk sendirian. Ia menghindari Jose yang mencoba ingin berbicara dengannya. Di sana Ale begitu membenci Jose dan menyalahkannya atas semua rasa sakit yang ia alami. Sesampainya di tempat tujuan, Alejandra ditempatkan di sebuah kamar dengan dua gadis yang sama kejamnya dengan para perundung lainnya. Mereka menguncinya di kamar mandi dengan menghalangi pintu dengan sebuah meja. Sementara Ale terjebak di dalam, mereka memeriksa barang-barang milik Ale dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Ketika malam harinya, sebagian siswa mengadakan pesta di mana mereka minum terlalu banyak dan bertindak sembrono. Jose dan Camila berkicuman di depan semua orang, sementara yang lain bergabung dalam perilaku liar mereka. Di saat Javier ingin ke toilet, ia melihat Alejandra sedang tertidur di toilet tersebut. Tanpa pikir panjang, ia langsung melecehkan Alejandra. Dan tindakannya itu dengan bangga ia beritahu kepada Manuel. Dan kenakalan mereka semakin menjadi-jadi ketika mereka pergi ke pantai untuk api unggun dan menyeret Alejandra meskipun ia kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Perundungan pun tidak berhenti sampai di sana. Mereka memaksanya untuk minum alkohol, menuangkannya ke wajahnya, dan parahnya lagi, mereka sengaja mengencingi Alejandra yang sudah tak berdaya tersebut. Bahkan gadis-gadis di sana, yang jijik dengan tindakan anak laki-laki itu, meminta Alejandra untuk membersihkan dirinya dengan memaksanya berenang ke pantai, dan mereka pun tertawa dengan hal itu. Alejandra yang sudah lelah dengan semua perlakuan itu, membiarkan dirinya hanyut dibawa oleh gelombang pantai, sehingga membuatnya luput dari pantauan teman-teman laknat mereka. Saat mereka menyadari Ale telah hilang dari pandangan mereka, mereka pun panik dan memanggil-manggil dan mencarinya. Namun Ale sudah tak dapat ditemukan lagi. Panik dan takut dengan hal itu, kelompok itu berkerumun dekat api, mencoba mencari tahu bagaimana menjelaskan kepada guru dan ayahnya Alejandra nantinya tentang apa yang telah terjadi. Namun yang tidak mereka sadari
Alejandra tidak tenggelam. Dia berhasil berenang ke sisi lain dari pantai itu, sehingga teman-teman laknatnya luput dari memperhatikannya. Saat para siswa bersiap untuk pergi, guru-guru melakukan absensi dan menyadari Alejandra tidak ada di sana. Dan guru tersebut mencoba mengecek ke kamarnya. Dan guru tersebut menyadari bahwa Alejandra telah hilang. Saat menanyai para siswa, mereka mengaku telah bermain di dekat laut ketika Alejandra menghilang. Tanpa menceritakan detail kronologi sebenarnya, guru-guru yang percaya begitu saja menerima cerita dari mereka dan menginformasikan hal kepada ayah Alejandra, Roberto, bahwa putrinya hilang. Otoritas setempat mulai mencari keberadaan Ale di sekitar perairan pantai, serta Roberto yang hatinya hancur dan putus asa dengan hilangnya Alejandra. Sementara itu, Alejandra sudah pergi ke terminal bus dan segera membeli tiket ke Puerto Vallarta, kampung di mana ia menemukan kedamaiannya di sana. Dan kali ini, dia tidak ragu-ragu lagi untuk meninggalkan kota tersebut dan pulang ke rumah dulu di Puerto Vallarta. Saat Alejandra tiba di Puerto Vallarta, dia pergi ke rumah yang pernah dia tinggali bersama orang tuanya. Rumah yang kini sedang direnovasi itu sedang kosong. Alejandra menyelinap masuk melalui jendela dapur dan pergi ke kamar tidur lamanya, berbaring di tempat tidur masa kecilnya, dan ia akhirnya merasakan momen kedamaian, jauh dari siksaan dan perundungan yang ia alami selama ini. Malam itu, Roberto pulang ke rumah setelah seharian mencari Alejandra. Sesampainya di rumah, ia menemukan CD yang diselipkan di bawah pintunya. Penasaran dengan hal itu, ia pun memutarnya di laptop miliknya. Dan apa yang dia lihatnya membuatnya terdiam dalam penderitaan. Itu adalah video Alejandra dan Jose. Kebenaran tentang apa yang dialami putrinya membuat Roberto syok bercampur marah. Dan Roberto menyalahkan dirinya karena tidak begitu perhatian kepada putrinya. Dikarenakan masih sedih ditinggal oleh istrinya dan sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Roberto pergi ke sekolahnya Alejandra dan menunjukkan bukti video itu kepada kepala sekolah. Jose pun dipanggil ke kantor dan diinterogasi. Ia mengaku merekam video tetapi membantah telah menyebarkannya dan mengklaim itu hanya untuk bersenang-senang. Siswa lain juga ikut dipanggil dan sejauh mana perundungan terungkap. Kekacauan itu terjadi saat siswa-siswa itu saling menyalahkan dan mereka saling tuduh telah menyebarkan video dan melakukan perundungan kepada Alejandra. Keesokan harinya, Roberto yang tidak terima dengan hal itu. Di saat Jose diantar ke sekolah oleh supirnya, Roberto melihat mobilnya dan mengikutinya. Saat di lampu merah, Roberto segera menarik paksa Jose dari kursi belakang mobilnya dan menyeretnya masuk ke dalam mobil Roberto, serta mengancamnya jika melawan. Di siang hari bolong itu, Roberto menculik Jose dan meninggalkan supir yang tidak bisa banyak berbuat apa-apa melihat kejadian itu. Lalu Roberto membawa Jose ke lokasi terpencil dan menyewa sebuah motel. Di sana Roberto lama bertemung dan memikirkan sesuatu. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Roberto. Sementara amarahnya sudah memuncak, dan tanpa ragu-ragu, ia mengikat Jose lalu membawanya kembali menuju sebuah pantai. Dan di sana, Roberto menyewa sebuah perahu kecil kepada seorang nelayan di sana. Dan Roberto pun segera membawa Jose ke tengah laut. Di sana Jose memohon-mohon agar ia diampuni. Namun Roberto yang sudah kalap mata serta kesedihan yang mendalam. Dan ia juga yakin bahwa Alejandra telah meninggal akibat perundungan tersebut. Dan rasa malu yang disebabkan video yang telah disebarkan itu. Roberto merasa ia sudah kehilangan segalanya, istrinya, dan sekarang Alejandra. Tanpa ada yang tersisa, dan tanpa ragu-ragu, ia melemparkan Jose ke laut. Dan Roberto pun memutar perahunya, dengan tatapan wajah yang kosong, tenggelam dalam pikiran tentang apa yang telah ia lakukan. Tanpa sepengetahuan Roberto, Alejandra hidup dan aman di Puerto Vallarta, satu-satunya tempat di mana dia merasa bisa benar-benar menemukan kedamaian. Dan cerita pun tamat.